Bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari dan juga untuk keluarga yang diberikan. Saya bersyukur 2 minggu lalu punya kesempatan balik ke Surabaya, ketemu mama dan saudara-saudara. Dan hari Senin sampai Jumat barusan ke Makassar, ketemu papa, mertua, ya semua punya orang tua. Dan juga keluarga besar saya yang masih ada di sana, keluarga daripada Ampe dan C dan lain-lain. Sangat sukacita saudara ketika kita berkumpul bersama dengan keluarga. Ada orang yang berkumpul tapi tidak merasakan kebahagiaan itu. Tapi ketika kita berkumpul dan kita bahagia dan saling mendukung satu dengan yang lain, itu tidak tergantikan dengan uang saudara. Ya, tidak tergantikan dengan uang. Sukacita itu yang luar biasa. Oleh sebab itu biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita Bapak Ibu. Apa yang kita utamakan di dalam hidup ini, secara khusus di dalam hal membangun satu keluarga yang bahagia, yang memuliakan Tuhan. Nah, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan, kami mohon pimpinanmu untuk firman yang akan kami sama-sama renungkan. Apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan di dalam kami membangun satu rumah tangga. Bukan hanya untuk kepentingan diri kami, kesenangan diri kami, tapi juga bagaimana keluarga kami dapat memuliakan Tuhan. Dan orang dapat melihat keluarga-keluarga Kristen yang sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam keluarga itu. Dan kami sendiri merasakan bersyukur untuk orang tua, keluarga kami sendiri, dan juga anak-anak. Tuhan, tolong hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan, dan kami semuanya peka kepada kehendak Tuhan, dan kami dapat melakukan di dalam keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Soal firman Tuhan yang akan kita sama-sama lihat hari ini, yang pertama terambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Saya akan bacakan saudara. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, firman ini memberikan firman kepada orang tua, kepada anak-anak dan juga kepada orang tua. Satu keluarga yang baik tidak bisa hanya dari satu pihak. Pasti dari dua pihak, dari anak-anak dan juga dari orang tua. Nah, tetapi saudara, bagi saya sendiri yang paling penting perannya itu adalah orang tua. Kenapa? Karena orang tua mulai mendidik anak yang mulai lahir, orang tualah yang mendidik. Nah, bagaimana kita mendidik anak-anak ini, begitulah nanti dia kira-kira jadinya begitu. Kalau kita tidak pernah mendidik, jangan heran nanti anak-anak itu tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Jadi didikan ini sangat-sangat penting saudara. Di dalam Amsal 29 ayat 17 juga mengatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita bagimu. Kita tidak mendidik, kita tidak memberitahukan yang mana yang benar, yang dikehendaki Tuhan, bagaimana seorang anak bertumbuh dewasa, dan yang paling penting dalam hidupnya itu apa. Apakah dia dididik menjadi seorang yang self-centered, kepentingan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, atau dia dididik untuk menjadi berkat bagi Tuhan, bagi banyak orang. Saudara, didikan itu bagaimana? Mungkin saudara mengatakan, oh kalau didik itu harus keras, teriak-teriak, rotan, wah macam-macam gitu ya.
Nah, saudara, ada satu cuplikan interview kepada anak-anak remaja. Apakah mereka pernah disakiti oleh perkataan atau perbuatan daripada orang tuanya? Kita lihat videonya. 就感觉就是没有这个家，你就是一个人在活，一个人在外面待着，死了都没人知道，就这样。 大概就是我上大学的时候比较贪玩，然后父母就说我这辈子也没什么出息了，什么都不会，然后看不起我，嘲讽我。在学校里面，因为表现不好被老师批评，然后我爸爸他说早知道你是这样的一个人，我还不如就不要生下你这个儿子，还不如再生一个再养一个，他说生了你真的是挺没用的。 记得在我读大学的时候，就我自己对自己的要求还是蛮高的，但是呢，就是我做出了一些成绩之后，没有得到他们的认可，然后我就觉得那就这样吧，那我就按照快活的那种方式去过。我就觉得很奇怪，我之前取得了相应的成绩的时候，没有得到他们的认可，但我没有去做这些事情的时候，反而出来指责我。我被请了家长，然后当时父母回去了过后，就狠狠的反正用我的家里的一些家法，然后抽了我。我故意穿了2条厚裤子，然后因为他知道他要打我，后面结果我爸还是就很无情的就让我把裤子脱掉，然后把我就好好的抽了一顿。父母就当时就很气嘛，把我手机也摔了，把我电脑啥都摔了，说你这一辈子都不会成才，你这一辈子下一辈子无论你多久，你这样子下去，你肯定会去坐牢。当时说这句话，感觉对我来说的话，就感觉好像否定了我的一切，感觉我就一无所有，感觉就像他们好像放弃了我这个人一样。我本人就是有抑郁症的，然后他们就是会说一些话，然后让我觉得就是我自己就是他们的一个累赘那种。说，你看你每个月治病，你的药费都那么贵，还要去医院复查。18岁就不管你了，等你满18岁，你自己出去想怎么样就怎么样，然后早一把嫁出去算了。 Saudara lihat perkataan-perkataan yang mereka terima dari orang tua. Ada yang menganggap mereka tidak ada yang marah, ada yang karena sakit. Diharapkan cepat-cepat, 18 sudah itu kamu kawin aja. Nggak mau lagi anak ini. Ada yang di sekolah malas-malas sedikit, tapi udah dibuka-bukin, dicambuk dan lain-lain. Bagaimana kita mendidik anak, saudara? Nah, saudara, saya hendak memulai. Apa yang kita inginkan tentunya kita harus rencanakan. Ya, kita harus membuat rencana. Kalau kita tidak membuat rencana, maka kita tidak bisa mendapatkan apa yang baik. Seperti di gereja, saudara. Ya, seringkali kita mengatakan, oh kita mau ini, kita mau ini, kita mau ini. Nah, kita harus bikin apa? Kita harus bikin apa? Kunci keberhasilannya itu apa? Key success factor sebuah keluarga yang bersyukur kepada Tuhan itu bagaimana? Nah, saudara, yang pertama adalah kita harus punya visi, saudara. Jangan gereja aja yang punya visi. Kita keluarga harus punya visi. Keluarga ini mau kita bawa kemana? Keluarga yang seperti apa yang kita harapkan? Ya, mulai dari ada orang bilang family planning. Oh, kalau kita ngomong family planning selalu ngomongnya tentang berapa anak, begitu kan? Enggak, saudara, bukan hanya sekedar saya mau 1 anak, saya mau 2 anak, saya mau 3 anak, enggak. Tapi family planning ini sendiri adalah bagaimana? Seperti saya sama Sumu misalnya, sebelum menikah kami sudah decide. Sumu tidak pernah akan menjadi seorang full timer di gereja. Ya, dia hamba Tuhan, dia melayani, kamu harus take care family juga. Jadi sepanjang pelayanan kami, Sumu tidak pernah menjadi seorang full time di gereja, enggak pernah. Nah, saudara, itu perencanaan. Ya, bagaimana kita merencanakan. Jadi kita harus melihat ke depan. Seperti apa keluarga yang kita mau bangun. Berapa banyak uang yang kita mau dapat. Apa yang mau kita capai di dalam keluarga. Kita mau bikin anak-anak senang. Apa yang dimaksud dengan anak-anak senang. Ya, apakah dengan HP yang mahal, sepatu mahal, pakaian mahal, bisa bawa anak-anak jalan-jalan keluar kota, keluar negeri. Ya. Apakah itu senang? Apakah itu bahagia?
Nah itu perlu saudara, dan ini bukan satu orang yang membuat. Kalau saudara belum punya, saya dorong nanti malam pulang sebelum tidur berdoa bersama, kumpul. Ayo papa, mama, anak-anak, kita mau seperti keluarga seperti apa? Dan bagaimana kita mencapai? Ada harga yang harus dibayar. Ya, tidak bisa kita mau punya waktu bersama dengan anak, tapi kita kerja dari pagi sampai tengah malam, nggak bisa. Saudara, kemudian yang kedua, nilai diri di hadapan Tuhan. Apa yang berharga di mata Tuhan? Saudara, banyak orang berpikir dengan pakaian yang bagus, dengan semua perhiasan-perhiasan, mobil, itu malah menjadi nilai diri kita. Salah. Berapa banyak orang saudara saya kenal, saudara sendiri, bahkan saudara-saudara sepupu, punya pakaian yang indah, punya mobil berapa biji, tapi utang di bank miliaran, saudara. Untuk apa? Tiap bulan pusing. Waduh, ini udah mau akhir bulan. Waduh, pendapatan belum, ini omset belum bisa tutup bunga bank. Apakah itu yang kita inginkan? Ya, kita dengar di TV barusan ya, ada orang yang punya arloji 3M, 7M. Itu arloji seperti apa ya? 7M, saya nggak ngerti. Itu rumah aja kalau 7M itu udah besar, saudara. Itu ditaruh di tangan sini 7M. Dan katanya cuma ada 50 di seluruh dunia. Dan bangga. Kita merasa nilai diri kita itu begitu berarti, begitu bangganya. Saya memakai arloji yang ada cuma 50 di seluruh dunia. Coba bayangkan. Saya punya arloji ini kalah sedikit sama dia, saudara. Ya. Punya saya ini cuma 60 seluruh dunia. Ya, kalah 10 biji lah. Ya, 60. Saudara tahu mereknya? Saya bacain ya. GKY. Arloji GKY. Tidak pernah telat. Tidak pernah mati. Selama baterainya masih bagus. Bedanya apa, saudara? Apakah saya pakai arloji hadiah ini kemudian saya punya nilai diri berkurang? Enggak. Jadi saudara, ketika kita mau membangun satu keluarga, keluarga kita mau keluarga ini menjadi keluarga yang terpandang, keluarga yang baik, keluarga yang dihargai orang. Dari mana dilihatnya? Ya. Apakah kita antar anak ke sekolah? Anak malu enggak, adik-adik? Ya, malu enggak kalau papa antar sekolah mobilnya cuma apa ya, jangan bilang nama deh ya, mobil yang murah lah gitu ya. Kalau saya bilang merek nanti ada yang punya merek itu tersinggung gitu ya. Nah, ya. Bukan yang mewah-mewah punya mobil. Gengsi nggak adik-adik? Ya, gengsi nggak? Ayo tanya nanti, Pak ganti dong mobil baru. Itu teman itu pakai Mercy, pakai Alphard, pakai Ferrari, pakai ini. Masa kita cuma mobil ini 1.300? 1.300? Ya, nggak boleh. Anak-anak tidak boleh juga begitu ya, karena itu bukan memberikan kalian punya identitas. Papa punya mobil merek apa aja, yang dia bisa merek apa, kita harus bangga. Papa udah bisa bawa saya naik mobil. Orang lain masih ada naik becak, orang lain ada masih naik gojek, orang lain masih ada naik sepeda motor, ya kan? Nah, tidak boleh anak-anak juga nuntut, gitu ya. Nah, baju ini murah, gatal badan saya kalau pakai baju murah. Pak, bajunya ya mahal-mahal. Enggak. Jadi saudara, ini harus jelas sekali. Dan kenapa? Karena inilah yang akan kita kejar sebenarnya dalam hidup. Inilah sebenarnya yang kita kejar dalam hidup ini. Kita ingin menjadi orang yang terpandang, kita ingin menjadi orang yang hebat, dan kita kejar kerja pagi siang malam untuk hal ini. Bahkan tidak jarang saudara, kita melakukan hal-hal yang tidak benar hanya untuk mendapatkan ini. Berikutnya saudara, apa yang membuatmu bahagia? Apa yang membuatmu bahagia? Sangat subjektif. Saya dulu bahagia kalau saya makan banyak, saudara ya. Waduh, makan ini, kenyang. Sekarang saya bahagia kalau saya nggak makan. Kenapa? Lagi kurusin badan. Ya kan? Nah, ada yang lagi diet.
Turun, kurus, ayo senang banget begitu ya. Dulu kita pengen makan, sekarang saya bilang sama semua, jangan masak banyak-banyak gitu ya. Malam dikit aja, saya cuma nyamil-nyamil aja, nggak mau karena harus kurusin badan. Ya, visinya apa saya kurusin badan? Celana saya udah sempit semua, saudara. Nggak mau beli celana baru, jadi harus ganti celana lagi, jadi harus kurusin badan. Nah, kuncinya apa? Kunci keberhasilannya apa? Bakar kalori, kurangi kalori yang masuk. Mau capai keluarga yang bahagia, harus ada kunci keberhasilannya. Bahagia itu apa, saudara? Ya, seorang ayah seorang bapak pernah ngomong sama saya gini, Muse, hari ini pusing dunia medsos. Kenapa? Itu istri saya kalau habis lihat dia punya teman-teman di Instagram, pusing deh saya. Kenapa? Nanti dia lihat temannya kemana nih? Ke Raja Ampat, ke Labuan Bajo, ke Singapura. Udah ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa. Ya banyak ini saya lihat di Instagram, orang lagi pergi ke Barcelona, ke Madrid, kemana. Habis lihat itu dia tanya saya, Pak, kapan kita pergi? Bagus banget ya pemandangannya. Kapan kita pergi? Suaminya bilang, pusing deh saya. Setiap habis lihat itu tanya, Pak, kapan kita pergi? Kapan kita pergi? Ya, saya kasih tips. Saya bilang, Pak, begini aja. Ngomong ya, kamu tahu Hani, tempat yang terindah di dunia, ya, tempat yang terindah yang kamu bisa lihat dibandingkan dengan dunia semua belahan bumi dimanapun, itu adalah sorga. Jalanannya dari emas, gerbang-gerbangnya dari mutiara, berlian-berlian, indah sekali. Kamu kapan mau pergi, saya temani. Ya. Dan kalau sudah lihat yang terindah, yang lain gak ada apa-apanya, gak usah dilihat. Ya. Nah saudara, apa yang membuat saudara bahagia? Pergi jalan-jalan ke luar negeri, pulang, posting Instagram, posting sana, lihat nih, pamer, saya udah, senang sekali. Apalagi kalau orang udah like, semua, bahagia. Enggak saudara, saya tidak merasakan hal itu. Ya, saya nggak pernah ke Eropa bahagia aja. Jadi kita harus tahu, ya. Nah saudara, kemudian kita harus menyadari tidak seorang pun identik di dunia ini, saudara. Tidak ada seorang pun yang identik di dunia ini. Jadi kita jangan mengatakan anak saya harus seperti si itu, kamu harus seperti dia. Enggak. Masing-masing orang punya kepribadian, karakter yang berbeda, saudara. Sama kan di dalam gereja juga ya, di dalam kemajelisan beda-beda karakternya. Kalau semuanya sama, cukup satu yang jadi majelis. Kenapa? Semuanya sama, pikirannya sama, otaknya sama. Tidak usah banyak-banyak, sama kok pikirannya semua. Justru beda-beda. Jadi kita jangan menuntut anak, ya, kamu kenapa nggak pintar seperti dia sih? Kenapa kamu nggak juara satu seperti dia sih? Nah saudara, coba bayangkan. Kalau dalam satu kelas 25 anak, 25 orang tua seperti begitu, siapa yang juara satu? Ya, siapa yang juara satu? 24 jadi korban. Saya pernah lihat saudara, ya, anak pemuda di dalam gereja dia menangis. Saya tanya, kenapa? Ya, dia bilang, saya nggak juara satu umum, Muse. Hah? Juara satu umum apa maksudnya? Seluruh kelas, seluruh tingkat, kelas 3 SMA. Dia juara 2 seluruh kelas, saudara. Juara 2, dia nangis. Dia mau nomor 1, katanya harus nomor 1. Dia juara kelas, udah pasti punya. Dia juara kelas. Tapi kemudian untuk umum dia juara 2, dia nangis. Aduh, saya bilang, kok kamu nangis ya? Muse nggak pernah juara 1 loh. Ya, kamu ini kelas juara 1. Kamu cuma juara 2 umum. Minta ampun. Dia bilang, iya tapi nanti nggak senang orang tuanya.
Nah saudara, kita push anak seperti begitu gimana? Ya, gimana jadinya kita push harus seperti itu. Nanti bukan hanya sekolahnya, bukan nilainya, tapi di dalam segala hal. Ya, saudara, didik boleh. Kita harus didik. You harus do your best. Kamu harus melakukan yang terbaik untuk kamu. Tidak perlu membandingkannya dengan yang lain. Ya, terpintar, ya, terbaik, pakai barang yang termahal, yang ter semua, anaknya ter semua. Itu tadi di dalam video, ya, dia bilang saya menuntut diri, tapi begitu nilai-nilai saya bagus nggak dipuji, tapi begitu jelek sedikit langsung dimarah. Ya, jadi nggak fair juga. Ketika anak mencapai prestasi tidak pernah dipuji. Ya, tapi anak gagal sedikit langsung dimarahi. Jadi yang anak terima itu hanya selalu piping gitu ya, apa tuduhan, kritikan, dan dia tidak bisa bertumbuh dengan baik. Saudara, saya waktu anak masih kecil, kelas 1, kelas 2 ya, semua suka duduk. Besok ulangan ya? Oh ya, sudah tahu. Sini, mana bukunya? Wah, tanya. Ini tanggal begini, 21 April tanggal hari apa? Wah, ditanyain jawab, tanya jawab terus gitu ya. Udah bisa? Ya, udah bisa. Waktu kelas 3 saya bilang, Mi, nggak boleh begitu. Lepas. Ya kita lepas, benar. Kelas 3 SD kita lepas dia, kita bilang, sudah belajar? Sudah. Oke, rasanya? Ya bisa lah. Ya oke. Besok pulang dapat berapa? Puas? Kamu senang dengan? Ya harusnya bisa lebih baik. Oke, belajar lagi lebih baik. Kita nggak push. You mau berapa? Kamu puas dengan nilai itu? Silakan. Dan saudara saya mendidik anak, hari Minggu harus gereja. Dia pelayanan, paduan suara, dia pianis. Ya, dia bilang, Pi, hari Senin besok ulangan. Saya bilang, iya nanti tak bilangin itu IPK ya guru-guru ya, Senin jangan ada ulangan. Ya, setuju Dedek? Setuju? Senin jangan ada ulangan ya? Nah ya, kalau ada guru-guru IPK sini ya, Senin jangan ada ulangan. Tapi gimana dong kalau pelajarannya pas hari Senin, nggak ada di hari lain. Ya kalau dia ada 2 hari masih mending kan, cuman di Senin pelajarannya, ya harus Senin ulangan. Saya bilang, enggak. Papi lebih senang kamu misalnya dapat 6, dapat 7, tapi kamu tetap pelayanan di gereja hari Minggu, daripada kamu bolos, tidak ke gereja, tidak pelayanan, dan Senin kamu dapat 10, 100. Tapi nggak suka. Jadi saudara, anak tahu orang tua pentingkan apa? Tuhan. Mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan. Kalau kita dari kecil, anak kecil kita udah, nggak usah gereja, yang penting besok dapat 10. Nah, anak tahu, papa yang penting dapat 10. Tuhan sana nggak perlu, gitu kan? Pelayanan nggak perlu. Jadi saudara jangan heran nanti anak bertumbuh dia tidak mengutamakan Tuhan juga, enggak. Jadi kita harus konsisten. Dan juga anak akan lihat di dalam kehidupan kita. Papa kalau ada kerjaan tidak gereja. Mami ada teman aja ngumpul makan-makan di mana pergi nggak gereja. Nah anak juga lihat. Nah katanya cinta Tuhan. Ya. Nah saudara, sadari ini, jangan ya. Dan kami bersyukur saudara, nanti kesaksian sedikit tentang anak. Dia sekarang ada di Sydney, udah lulus S2-nya dan dia kerja. Ya puji Tuhan sebagai guru piano. Ya, kita nggak pernah tuntut kamu mau kuliahnya nanti apa. Oh dia memang biotek. Waktu itu zaman dia lulus, semuanya teman-temannya mau biotek. Saya cuma tanya, kamu nanti lulus mau jadi wanita karier atau mau jadi ibu rumah tangga? Dia bilang, jadi ibu rumah tangga aja seperti mami, jaga anak apa. Oh, saya bilang kalau mau jadi wanita ibu rumah tangga, jangan biotek. Biotek itu harus kerja terus. Kamu tak kerja berhenti kamu, bioteknya nggak kepake. Terus apa? Ya udah piano kamu lanjutin. Sambil jaga anak bisa ajar orang main piano, betul nggak?
Nah, di rumah sendiri, anak datang ke rumah, kamu jadi guru piano. Ya puji Tuhan, dia bilang, iya benar. Nah puji Tuhan saudara, anak saya tidak pernah juara 1 di sekolah, nggak pernah. Ya, nggak pernah yang terbaik, terhebat. Tapi ya puji Tuhan hari ini dia di Sydney ngajar 1 anak, datang main piano 1 jam $90. Ya, dia sekarang punya 20 murid. 1 minggu bisa dapat hampir $2.000. 1 minggu loh. Ya, bayar sewa apartemen 500, masih dapat cenggo. 1 bulan masih dapat 6.000. Berapa rupiah itu ya? Aduh, baru kerja gajinya lebih gede dari saya, mas, semua digabung jadi 1. Ya. Serahkan nama Tuhan, saudara. Nggak pernah nuntut, dia jalan aja sendiri. Nggak pernah juara 1 di sekolah, nggak pernah. Tapi selalu yang kita ajarkan, lakukan yang terbaik yang kamu bisa untuk kamu. Bukan bandingkan dengan orang lain. Saudara cepat aja. Nah, berikan kebutuhan, bukan keinginan dan kemewahan. Anak butuh apa? Ya, perlu tanya anak-anak. Ya, seringkali kita memberikan apa yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan utama daripada anak itu. Ya, mainan lah dan lain-lainnya semua kita berikan. Saudara, satu video mungkin saudara pernah lihat dari film I'm Not Stupid Too. Ya, kalau saudara belum pernah nonton film ini, nonton. Ya, untuk parents, nonton film ini, bagus sekali. 非常严重，你们要多开导他。我没有想到你变得那么坏，你竟然在学校里面偷钱啊！你一定是偷钱去买那些Pokemon卡，那些卡害死你！你除了偷那个安迪的钱，还偷了谁的钱？还有那些钱呢？为什么没有在里面？钱呢？卡呢？钱呢？卡呢？去哪边来？站眼！为什么你要偷钱啊？你要的东西呢，我都买给你。Pokemon 卡呢已经这么多了，所以才没有买。你竟然要去偷钱啊！手伸出来，伸出来！啊！为了 Pokemon 卡啊，你竟然去偷钱啊！买那么多卡干嘛？啊！你说，我没有买 Pokemon 卡，你，我只是想买你1个小时的时间，来看我的演出。本来想出去零用钱的，可是需要300多天才出去得到500块。到时演出已经过了。后来我卖了我的 Pokemon 卡，可是钱还是不够，我没办法，才偷安迪的钱的。对不起。喂，是，呀，我的演讲1个小时500块，对，500块钱呢，我的1个小时就是你的，对啊，呀啦，好，你跟我的秘书部，好，谢谢，好，看到没有，人家是付爸爸1个小时500块钱听爸爸演讲，爸爸明天呢有演讲，资料都还没准备好，还是回家来给你们补习，可是你看你们2个呢，一点也没有用心，你还在玩 Pokemon 卡，气死我了。还不用心一点。 Saudara, ironis sekali, ya, anak ingin papanya hadir di dalam pertunjukan drama di sekolah. Teman-temannya, orang tuanya sudah oke, sudah dapat kartis, tinggal dia belum. Tanya papanya bilang nggak bisa. Mungkin mau ke sana sibuk kerja, nggak bisa. Dan dia berusaha, dia ingat papanya bilang waktunya 1 jam 500. Kesukaannya aja, hobinya beli Pokemon card, dia jual Pokemon cardnya semua. Yang begitu berarti untuk dia, saudara. Demi untuk apa? Waktu papa 1 jam.
Dia jual semua yang dia hobi dia. Saudara, seringkali anak membutuhkan lebih daripada sekedar barang. Anak butuh ya waktu bersama dengan mereka, mendengar, ngobrol. Anak ada apa cerita. Di meja makan ada cerita enggak sama anak, saudara? Ya, ketika anak cerita, oh tadi di sekolah begini, tadi teman saya begini. Nah, saudara jawab apa? Saya pernah ngalami, saudara. Ya, anak cerita, tadi begini. Ada hal yang kita rasanya nggak benar, tegur. Kenapa begitu? Gini. 2 kali, nggak pernah lagi ngomong, nggak pernah lagi cerita. Jadi teringat, sebuah kota yang berbenteng, punya gerbang, terbuka kalau tidak ada musuh menyerang. Kalau ada musuh menyerang, gerbang kota ditutup. Kita mau anak terbuka, ngobrol sama kita. Tapi begitu dia ngomong kita nyerang. Begitu dia ngomong kita nyerang. Dia tutup. Bagaimana dengan anak saudara hari ini? Ngobrol enggak, saudara? Ngobrol enggak? Tentang temannya, tentang apanya, tentang apa? Kalau enggak pernah, saudara harus koreksi. Kenapa? Nah, saudara, saya anak sejak kelas 3 itu sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini. Setiap hari Senin kita berdoa. Setiap hari Senin. Sudah komitmen. Dia tidak kemana-mana. Waktu dia di Taiwan, waktu dia sekarang di Sydney. Ya, tiap Senin kami doa. Tiap hari dia chatting. Ngobrol, tadi begini. Teman SMA saya kasihan loh, tolong doain sini. Ngobrol semuanya, saudara. Nah, ini yang kita, apa yang penting? Anak saya anak tunggal, saudara. Gak punya teman. Papa mama jadi teman. Ngobrol. Kasih masuk pendapat. Kasih dia masukan. Bukan terus ditegur. Nah, saudara, yang ketujuh, bersyukur setiap hari untuk hal sekecil apapun. Jangan fokus pada kekurangan anak maupun anak kepada orang tua, ya. Orang tua, papa suka bikin cerewet, mama cerewet. Nah, lihat sisi baiknya. Kalau kita cuma harus fokus kepada kekurangan, itu yang menjadi kekurangan. Itu yang akan terus di otak kita. Saudara nggak percaya, saya bisa lakukan satu tes sekarang, ya. Suami atau istri, coba pikirkan kebaikan daripada suamimu. Yang suami pikir kebaikan daripada istri, kelebihannya. Ayo. Sebanyak mungkin. Ada yang bisa dapat 10 dengan cepat? Atau 1 aja susah? Bu? Nah, ya, siapa suruh duduk paling depan? Bu, suami. Iya, cepat ya. Ada dapat 10 cepat sekali. Luar biasa. Kadang-kadang lama. Apa ya? 1. Oh iya, gajinya dia kasih saya semua. Waduh, puji Tuhan. 2 apa? Tapi begitu kita balik, coba pikirkan kekurangannya. Langsung 1 lembar kertas nggak cukup, saudara. Ada kertas lagi, tambah lagi enggak. Nah, itu artinya apa? Berarti selama ini yang saudara tanam di pikiran itu semua yang negatif, semua yang kurang. Fokus. Saya pernah dipanggil, saudara, ya, pernah ambil raport, bukan karena jelek, pergi ambil raport aja, anak punya raport dia ambil. Ya, gurunya kebetulan kenal, Pak Pendeta, ya, perisilat didorong lagi, Pak, lebih baik lagi, ya. Semester lalu dia juara berapa? Saya lupa, sekitar 6 begitu, ya. Kali ini 7 turun. Saya bilang, itu perlu ya, Bu. Ya, terus saya lihat raportnya, saya terima raportnya, saya ingat yang semester lalu dia ranking 6, tapi dia punya nilai berapa gitu kan? Dia sekarang ranking 7, tapi nilainya naik. Jadi saya bilang, Bu, ini kayaknya nilainya naik loh dibanding semester lalu, walaupun rankingnya turun. Ya nggak apa-apa, ini udah ada kemajuan baik. Ya, nggak usah harus ranking. Jadi orang udah ada kebaikan, ada kemajuan, kita puji kemajuannya.
Jangan yang selalu yang salahnya yang di ini. Nah, ini ada pengalaman seorang guru, saudara ya. Saya kasih lihat. Ini di sini juga kalimat ini bagus. Harus gratitude itu harus dipraktekkan setiap hari. Kalau boleh malam mau tidur, Mi atau anak-anak, kamu hari ini jempol. Papi senang sekali. Ya, mami bangga, mami proud of you. Ya, you can do this, you can do this, you can do this. Ya, nah, setiap hari. Ini tentang anak sekolah. I got 10 marks and 傅老师 didn't score me. 晶晶， Dia dapat 10 ulangannya. 刚才在班上忘了讲你，你的华文测验竟然只拿10分，你也真客气啊。Perfect 10吗？还 perfect 10？你看，连跟我说话你都不用华语，你的华文怎么进步啊 I've really tried my best.？Try your best，不要找借口。你们知道吗？华文在这个世界上是越来越重要了。 Chinese so important, man. Our principal also don't speak Chinese, and she can become principal. So what if I fail my Chinese? 你看，又在找借口。凡是爱找借口的人，华文永远不会进步。这个星期六，通通给我回来，我要给你们补习，不会补到会为止。 Cara tegurnya marah-marah. 现在孩子啊，真的是很难管教。他们的门啊，已经关了。门，你需要一把钥匙。钥匙，少看他们的缺点，多看他们的优点，就是这把钥匙了。有了这把钥匙，就容易沟通了。 他只考到10分嘞，这算什么优点呢？你听过解释？我已经很累了，我们改天再谈吧。吴老师，钥匙是很重要的。 For your test. 12. Funny, 傅老师 never scored me. I touched wood left. Wow, cool man. 晶晶，你知道你的测验拿几分吗？ 12. 12分。 Ada kemajuan. 进步2分哦。哈？有进步好过没有进步，再继续努力，下一次再进步5分 ，OK？ 5分，我们做得到吗？ 说你行，你一定行。你们也一样啊。5分哦。没事没事。 Saudara, muridnya dapat nilai 10, dia marah-marah. Ya. Dapat nilai 12, ada kemajuan 2 poin. 12 dari 100 masih jauh, saudara. Tapi ada kemajuan 2 poin. Yang lalu 10, sekarang 12. Puji dia, 2. Lain kali 5 ya. Ni sing, ni iting sing. Nah saudara, kalau kita terus 12 masih jauh dari 100. Begadang. Kalau belum bisa, tidak boleh tidur. Tidak bisa begitu, saudara. Saudara, jadi kita harus bersyukur. Praktekkan apa yang kita punya hari ini, kita bersyukur. Kondisi hari ini kita bagaimana? Kita bersyukur. Kita harus ciptakan apa yang terpenting dalam keluarga. Apa yang anak-anak butuhkan, itu yang terpenting. Dan bagaimana kita, kemana kita melangkah. Seperti apa keluarga ini kita mau. Ya, apa yang membanggakan diri kita, apa yang memberikan nilai kepada diri kita. Ya, saya banyak lihat keluarga saya sendiri, sepupu-sepupu dan teman. Ada perceraian yang terjadi. Ribut bukan karena apa yang mereka tidak punya, tapi karena apa yang mereka punya. Uang. Ya. Saudara satu dikasih mobil sama papanya, saudara satu minta juga. Yang satu ini usaha suami istri.
Mau kembangkan lagi usaha online, marah-marah suaminya, goblok tidak tahu online apa begini. Begini saja gampang, jawab apa saja kurang ribut. Cerai. Padahal duitnya banyak saudara. Gara-gara mau memulai satu bisnis online yang baru, cerai karena suaminya tidak tahu tentang teknologi medsos. Bingung saya saudara. Ya, apa itu yang kamu kehendaki? Saudara, bagaimana dengan papa mama tadi yang gebukin anaknya? Berubah nggak kira-kira dia? Kita lihat filmnya. Ini di kantor, pertemuan penting. 3 million. And whether we get it or not depends on our coming presentation. Yeah. So you must come up with a fantastic concept. And Stephen, if we get this project, you will be promoted to COO and you get 10% of company shares. Try harder.不好意思，我是爸爸，你们干嘛把我儿子压在地上打啊？你儿子，你们现在在哪里？我马上过来。你下来吧，我现在马上过来。It's like a demonstration, right? No, this is real. You see, my son is in trouble now, and I have to go now. Look, I know your son is important, but these are Chinese government officials. Project is important. You can't go. I need you here now. But my son needs me now, and I have to go now. Look, you know the consequences. Should you insist in leaving? Stephen! Sorry, just give me a minute. Stephen! I'm very disappointed in you. You're fired! You're fired too. Anaknya berantem. Dia harus presentasi. Jabatan CEO di depan mata. Dia lepaskan untuk anak. Ya. Saudara, bagaimana dengan keluarga Anda hari ini? Apa yang kau syukuri setiap hari? Mulai hari ini Bapak Ibu, ya, mulai pikirkan kelebihan dan ucapkan syukur kepada Tuhan dan ngomong ke orangnya. Ya, kita orang Chinese jarang memuji secara verbal, betul kan? Harus ngomong, ya. 我们不讲，我们不说. Ya, istri cantik tapi tidak pernah aja ni hen mei, nggak pernah. Ya, suaminya baik, nggak pernah bilang laukong ni hen hao, nggak pernah. Cuma dalam hati. Mulai hari ini ngomong, anak-anak ngomong, biar mereka dengar. Jangan selalu yang negatif aja yang mereka dengar. Apalagi ngomong negatifnya di hadapan orang lain. Itu sangat melukai. Selamat kita ambil waktu berdoa bersama-sama. Bapak Ibu dan anak-anak, mari kita berdoa. Saya hendak mengajak kita mengambil waktu 1 menit. Pikirkan apa yang menjadi kelebihan, kebaikan daripada pasangan hidup, orang tua atau anak-anak. Dan naikkan syukur kepada Tuhan untuk semua itu. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami telah membangun rumah tangga, keluarga dengan cara yang salah. Ajar kami ya Tuhan untuk memperbaikinya jika salah. Jika sudah benar, kami boleh terus melakukannya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ajar kami untuk melihat apa yang terpenting di dalam satu kehidupan keluarga. Apakah kebahagiaan itu datang karena materi, kekayaan, uang, atau kebersamaan, kehadiran satu dengan yang lainnya ketika dibutuhkan. Bahkan di dalam melayani Tuhan bersama-sama, bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga kami sendiri, keluarga besar kami,
gereja dan bagi masyarakat. Tuhan, terima kasih. Kami lemah tapi kami percaya Tuhan menyertai kami, menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala keluarga kami berdoa. Amin.